Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga kajian Rabu malam yang saya cintai karena Allah, dan semoga setiap perjumpaan dan pertemuan kita pada setiap Rabu malam membawa keberkahan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Duduknya kita di taman ilmu ketika kita memberikan istiqamah, maka kita tidak boleh memandangnya remeh dan tidak boleh kita pandang sebelah mata. Bisa jadi berbagai macam fitnah, berbagai macam kesulitan Allah hindarkan pada kehidupan kita di masa mendatang karena datangnya kita ke taman ilmu. Semoga tidak ada niat yang kita miliki ketika kita datang ke taman ilmu kecuali niatan kita semata-mata karena Allah. Dan tidak ada niatan yang paling tulus ketika mencari ilmu, bukan untuk berdebat, bukan untuk menunjukkan kalau kita pintar, tapi niatan tertinggi di dalam kita mencari ilmu dikatakan oleh Imam Ahmad, idza yanwir rajul ayarfa'al jahlu an nafsihi. Kalau ada laki-laki, perempuan datang ke tempat kajian, tidak ada niatan kecuali dia ingin supaya tidak dipandang bodoh oleh Allah di dalam kehidupan, maka itulah niatan tertinggi kita, dan niatan itulah yang sebanding dengan mereka yang berjuang dan berjihad. Inilah yang kita hadirkan. Semoga kita melihat kajian kita itu bukan hanya merupakan perkara yang biasa, tapi kajian kita itu anugerah yang besar, karena tidak setiap orang digerakkan hatinya oleh Allah datang ke tempat kajian. Banyak orang pintar Pak di dalam ilmu duniawi, tetapi tidak diberikan semangat di dalam mempelajari ilmu akhirat. Banyak orang mampu mencapai PhD, tapi ternyata dia tidak sama sekali bersemangat untuk datang menimba persoalan-persoalan syariat. Karena sesungguhnya tidak ada yang membuat kita bisa duduk dan berkumpul di taman ilmu kecuali karena Allah semata. Semoga Allah senantiasa jaga niatan hati kita. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh tidak pernah menjadikan kita mudah untuk mencela, mudah untuk menyesatkan, mudah untuk menuduh orang. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh semakin menjadikan kita bersabar ketika mendapatkan kesulitan, bersyukur ketika mendapatkan kemudahan, dan mampu memberikan jalan ketakwaan, baik ketika kita berada di tengah keramaian ataupun ketika kita berada di tengah kesendirian kita. Ada perkataan bagus dari seorang Imam Ibnu Qayyim, inna lillahi darajatun fil jannah la tunalu illa bisabri indal bala wasyukr indal raha. Sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya di surga itu ada derajat dan tingkatan-tingkatan yang beragam, dan semua tingkatan di surga itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan 3 perkara. Sabar ketika kita mendapatkan ujian, syukur ketika mendapatkan kelapangan, dan bertakwa bukan hanya di tengah keramaian, tapi kita bertakwa pula ketika kita berada di tempat kesepian. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa, semoga Allah memberikan keikhlasan hati kita, dan semoga kita mampu memberikan kesyukuran dan kesabaran dalam setiap lika-liku perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan materi pada surat Al-Maidah ayat yang ke-83. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kita mempelajari tentang perkara apa yang menggagalkan kita untuk melazimi hidayah yang sudah Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Kita tentunya paham, tidak ada perkara yang paling mahal Allah hadirkan pada kehidupan kita kecuali ketika kita mendapatkan keimanan, ketika kita mendapatkan ketakwaan yang merupakan bagian dari hidayah. Dan kita tentunya harus mengerti apa saja perkara yang bisa merenggut hidayah pada perjalanan kehidupan kita, karena sesungguhnya orang yang paling telanjang itu bukan mereka yang tidak memiliki pakaian. Orang yang paling telanjang itu adalah orang yang Allah berikan kepadanya pakaian iman, Allah berikan kepadanya pakaian takwa, tetapi dia melepaskan satu persatu pakaian ketakwaan, pakaian keimanan yang sudah Allah berikan kepadanya. Maka itu adalah bentuk ketelanjangan yang paling nista dan paling tercela pada kehidupan manusia.
Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan malam ini kita akan menyempurnakan kajian kita. Setelah kemarin kita membahas 2 poin penting. Apa sih yang menjadikan kita ketika sudah mendapatkan pakaian ketakwaan, pakaian keimanan, lalu pakaian itu terlepas dari kehidupan kita? Yang pertama, disebabkan karena kesombongan pada ketaatan dan kesombongan pada ibadah yang kita lakukan di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Jangan sombong, dan sombong itu merupakan penyakit buruk yang bisa menimpa kepada siapapun. Bisa menimpa kepada murid, bisa menimpa kepada jamaah, dan bisa menimpa kepada guru dan kepada seorang ulama. Ulama ketika mereka sudah terjangkiti dengan kesombongan, biasanya matinya dibiarkan oleh Allah dalam kondisi tragis. Ada ulama yang murtad, ada ulama yang tidak istiqomah berjalan di atas kebenaran, ada ulama yang terkadang omongannya di waktu dulu dan omongannya hari ini kontradiktif dengan apa yang dulu dia sampaikan. Semua itu memberi arti kepada kita bahwasanya tidak istiqomahnya seorang manusia, siapapun itu biasanya karena ada kesombongan pada pencapaian yang mereka miliki, gampang merendahkan orang, gampang mengecilkan kedudukan dan peran orang lain. Kesombongan itulah yang merusak semua selendang hidayah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ini sudah kita bahas. Yang kedua yaitu adalah cinta kepada dunia. Dan tadi kemarin kita sudah membahas perbedaan antara cinta dunia dan kekayaan. Dan kita sudah membahas apa bedanya dan apa utamanya. Mana yang lebih utama, miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur. Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Para ulama lalu mengingatkan kepada kita penyebab yang ketiga ketika seseorang itu tidak mampu mempertahankan pakaian iman dan ketakwaan yang sudah Allah berikan kepada sebagian manusia yang Allah rahmati, maka sesungguhnya faktor ketiga yang menjadi perusak keimanan sebagaimana rayap ketika merusak kayu, sebagaimana semut itu merusak kebersihan gula, itu yang ketiga adalah orang yang mereka itu senantiasa tidak pernah bersabar ketika mereka pada kehidupan hidayah dan kehidupan iman yang mereka peroleh, lalu mereka mendapatkan ujian demi ujian yang Allah hadirkan pada kehidupan mereka setelah mendapatkan kebenaran. Tidak sabarnya manusia ketika mereka mendapatkan kesulitan di balik satu konsekuensi ketika manusia itu beriman, ketika manusia bertakwa, dan ketika manusia berusaha untuk mengevaluasi dan mulai bertobat pada kesalahan pada perjalanan hidupnya, lalu orang itu tidak mampu mempertahankan konsistensinya, itu disebabkan karena dia tidak sabar ketika mendapatkan ujian, lalu dia tidak kuat ketika menghadapi goncangan, dan itulah yang menjadikan dia melepaskan kembali hidayah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupannya. Disinilah para ulama lalu menerangkan kepada kita poin-poin penting. Poin yang pertama yang kita harus mengerti adalah bahwasanya setiap keimanan yang Allah berikan pada kehidupan kita itu berbanding lurus pada setiap ujian yang harus kita rasakan. Karena kita mendapati pada surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika mereka mengatakan beriman lalu mereka ditinggalkan tanpa mereka mendapatkan ujian? Maka surat Al-Ankabut ayat yang kedua ini merupakan jawaban jelas. Siapapun yang ingin memperbaiki hidupnya, siapapun yang ingin mengevaluasi, maka setiap evaluasi yang dilakukan manusia kapanpun dia berada, di zaman manapun dia ada, maka sesungguhnya kalau sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan, sudah mulai mencocokkan dengan keinginan Allah dibandingkan keinginan nafsu kita, maka yang pertama itu pasti akan kita rasakan ujian demi ujian yang Allah kirimkan untuk menguji kita pada batas mana kesabaran kita dan kejujuran kita pada ujian itu, dan mana kedustaan kita pada setiap apa yang kita sampaikan ketika beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Bisakah setiap keimanan itu dipisahkan dalam kesulitan? Oh, tidak bisa. Karena itu perkara yang selalu berkaitan dan tidak pernah terpisahkan. Bapak ketika mulai
mencoba menerapkan kehidupan sehat, pasti banyak ujiannya. Mungkin Bapak ketika meninggalkan gula 3 hari sampai 7 hari, biasanya Bapak akan terasa pusing, badan terasa ngedrop, karena badan sedang melakukan detoksifikasi. Dia mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Metabolisme tubuh yang biasanya mengambil gula untuk memberi energi pada tubuh kita, maka tubuh itu metabolismenya langsung berubah. Dia mengambil lemak untuk memberi energi pada kehidupan tubuh kita. Apa yang terjadi? Biasanya mual, biasanya pusing, biasanya ngedrop, dan itu biasanya dilewati dalam proses mengeluarkan racun pada tubuh kita antara 3, 7, sampai 10 hari. Baru setelah itu badan terasa ringan dalam kehidupan aktivitas kita. Kalaulah kita hijrah dari makanan yang tidak sehat menuju kepada makanan sehat saja, ternyata tubuh kita itu merespon dan metabolisme tubuh kita langsung berubah dan memberikan kondisi kepada tubuh kita yang tidak sebagaimana biasanya. Itu hanya karena ketika Bapak meninggalkan gula, meninggalkan gandum, meninggalkan tepung, lalu menuju kepada makanan-makanan yang halal dan thayyib. Ternyata akibatnya kita rasakan. Maka sesungguhnya iman itu lebih pantas mendatangkan setiap ujian yang datang pada kehidupan kita. Karena begitulah caranya Allah untuk melihat batas kejujuran manusia dan batas kedutaan manusia terhadap setiap apapun yang mereka proklamirkan kepada Allah. Ujian itu pasti ada. Maaf ya Pak, kadang-kadang banyak orang ketika ngaji, mereka hanya memahami satu hadis, tetapi tidak memahami ujian yang ada pada setiap pilihan yang dia berikan kalau menetapkan jalan hidayah. Contoh, banyak orang ketika mau ngaji itu, mereka selalu ingat satu hadis. Man taraka syai'an awadahullahu khairam minha. Siapapun yang meninggalkan karena Allah, pasti diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita hanya ingat itu. Seakan-akan kalau kita meninggalkan riba, kita mulai memperbaiki diri kita, meninggalkan zina, meninggalkan lingkungan yang rusak, maka langsung digantinya itu cepat. Dan langsung mendapatkan gantinya itu secara instan berdasarkan hadis tadi. Padahal hadis tadi tidak ada satupun kedustaan dan kebohongan dari yang disabdakan Nabi. Tapi ingat, kata para ulama, prosesnya untuk mendapatkan pengganti dari Allah itu tidak ada yang instan. Dan sesungguhnya begitulah cara kerjanya Allah ketika menetapkan pola perjalanan kehidupan manusia yang beriman. Karena sesungguhnya kehidupan iman itu tidak pernah lepas dari kehidupan setiap kesulitan yang dihadapi ketika orang itu memperbaiki hidupnya. Bapak kalau meninggalkan gula, pasti ada yang namanya istilah itu craving, Pak. Itu kayak kita itu badannya bereaksi, Pak. Itulah kalau kita mulai menerapkan kehidupan sehat. Maka itulah yang kita akan temukan. Makanya ketika kita mendapati Bani Israel, mereka dilarang oleh Allah untuk melakukan aktivitas memancing pada hari Sabtu. Justru pada hari Sabtu itu ikannya itu begitu banyak dan berlimpah, sampai menggoda setiap orang yang melewati pantai ketika melihat banyak ikan. Hari Ahad, hari Senin, sedikit lagi, Pak. Ikannya kayak hilang, ditelan oleh samudra dan lautan. Nanti kalau hari Sabtu, muncul kembali yang banyak. Itulah godaan yang pasti kita jumpai di dalam keinginan kita melakukan kebaikan. Makanya sering kita dengarkan ada orang nikah. Biasanya kalau sudah menetapkan pilihan, ada aja godaan yang datang. Dan terkadang ketika orang akan meninggalkan riba, godaannya juga pasti datang. Tiba-tiba mendapatkan tawaran yang menggiurkan, tiba-tiba mendapatkan pinjaman yang sangat lunak yang ditawarkan kepada kita, yang sebelumnya pinjaman selunak itu tidak pernah kita dapatkan. Maka itu semuanya merupakan bagian dari godaan yang Allah berikan kepada kita pada setiap perjalanan di dalam menetapkan pilihan ketika kita memilih jalan takwa. Jadi ujian itu tidak pernah bisa pisah. Kesulitannya itu pasti ada. Makanya akhirnya ujian itu akan kita dapatkan dalam 3 perkara. Yang pertama, ujian itu pada harta. Ketika kita mengevaluasi pada kebaikan jalan hidup kita, ketika sudah
mulai hijrah dan ketika sudah mulai bertaubat, mendapatkan hidayah. Ujian pertama itu dari harta. Harta itu dikurangi, harta itu volumenya dikurangi, harta itu kuantitasnya juga tidak sama dengan kuantitas dulu ketika kita masih melakukan kemaksiatan. Yang kedua, Allah akan berikan ujian pada badan kita. Entah tiba-tiba mendapatkan satu penyakit yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dan yang ketiga, ujian itu datang pada keluarganya. Jadi inilah 3 perkara yang pasti akan ditemukan manusia ketika mereka menetapkan perjalanan hidayah. Di mana hidayah itu tidak akan melepaskan kita dari ujian dalam 3 perkara ini. Sya'am aba, kita mau suka, kita mau tidak suka, maka itulah ketetapan dari Allah dan Allah sudah beritakan. Supaya kita jangan sampai merasa tidak tahu, Allah beritakan itu di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu yang kita harus paham. Yang kedua, Pak, apa yang kita pahami ketika manusia itu diberikan ujian oleh Allah? Yang kedua, kita harus selalu ingat betul hikmahnya apa Allah itu memberikan kepada kita kesulitan demi kesulitan ketika kita telah menetapkan jalan hidayah pada perjalanan hidup kita. Ada yang mulai dari umur 35, ada yang mulai dari angka 37, ada yang mulai di angka 40 tahun. Maka sesungguhnya ketika kita menetapkan jalan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, semenjak Bapak mengikuti kajian, semenjak Bapak mengetahui sunnah, setelah Bapak mengetahui tauhid dan mengetahui akidah, maka sesungguhnya kita harus paham hikmahnya apa sih Allah itu memberikan kepada kita setiap ujian yang Allah hadirkan pada kehidupan ini setelah kita itu menetapkan kebenaran itu menjadi imam dalam kehidupan kita. Memahami hikmah setiap kesulitan itu yang akan bisa menjadikan seseorang lebih bersabar kalau tiba-tiba Allah memberikan kepadanya kesulitan. Apa itu hikmahnya? Poin yang kedua ini disampaikan oleh seorang ulama di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Salah satu perkara baik pada kehidupan itu mengambil pelajaran dan mengambil hikmah ketika Allah itu memberikan ujian pada kehidupan kita. Apa itu yang kita dapatkan hikmahnya? Yang pertama, Pak, setiap kita mengkoreksi kehidupan kita dan meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan, Allah itu hadirkan ujian karena itu merupakan bentuk dari keadilan Allah. Setiap kesalahan itu harus mendapatkan teguran. Maka teguran yang Allah berikan kepada kita itu untuk mengingatkan kesalahan yang pernah kita lakukan, karena tidak ada kesulitan demi kesulitan yang terjadi pada kehidupan kita kecuali juga karena kesalahan kita. Makanya Allah menyampaikan pada surat yang ke-42 ayat yang ke-30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah, tidak ada kesulitan apapun itu yang menimpa kepada dirimu dan menimpa kepada keluargamu, kecuali musibah itu akibat dari apa yang kalian perbuat sendiri. Jadi kita harus paham, Pak, kalau kita nanti melakukan kesalahan, entah melakukan riba, entah melakukan zina, atau berbagai macam dosa yang dilakukan, lalu kita bertobat, itu tidak berarti bahwasanya tobat kita itu tidak mendatangkan kesulitan. Allah datangkan kesulitan atas dosa yang kita lakukan. Karena apa? Kaedahnya dari Allah itu setiap kesalahan itu mendapatkan teguran dari Allah supaya betul-betul kita memiliki memori yang kuat, jangan sampai mengulang dosa itu kembali. Makanya musibah yang menimpa kepada kita, Pak, dan kesulitan yang menimpa kepada kita, jangan buru-buru menetapkan dan mengatakan diri kita itu diuji. Itu tidak baik. Cepat secara prematur mengatakan diri kita orang beriman sedang diuji dan saya adalah korban, itu tidak baik. Tapi yang paling baik itu adalah ketika kita mendapatkan kesulitan, kita kembalikan pada surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Tidak ada kesulitan yang menimpa kepadamu kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Sehingga ketika kita bertobat dari dosa,
lalu kita mendapatkan kesulitan, kita harus yakin betul bahwasanya kesulitan itu datang untuk mengganti kesalahan yang pernah kita lakukan, supaya kita itu memiliki memori yang kuat terhadap kesalahan itu ketika kesalahan itu mengundang kesulitan di dalam kehidupan kita selaku manusia. Jadi musibah demi musibah yang menimpa kepada kita itu langsung kita kembalikan kepada diri kita dan Allah. Jangan buru-buru menetapkan dan mengatakan diri kita adalah orang yang beriman ketika diuji. Betul, kita memang tidak boleh putus harapan dan prasangka baik kita kepada Allah. Benar. Tapi prasangka baik bahwasanya kita diuji itu tidak boleh menghilangkan sikap terbaik seorang mukmin itu untuk mengkoreksi dan mengevaluasi apa yang terjadi pada hidupnya. Kenapa? Tidak ada musibah kecuali musibah itu terjadi karena kesalahan kita. Jangan sampai Pak, kualitas kita memaknai hidup itu kalah dengan kualitas kantor ketika melewati berbagai macam kondisi. Kantor itu kalau tiba-tiba ditutup tahun 2024 dan mereka mendapatkan kerugian, kantor itu tidak akan mengatakan ya sudahlah ini ujian. Enggak. Kantor itu pasti akan mengadakan meeting secara mendadak, secara darurat. Lalu di dalam meeting itu mereka nanti akan dibebankan dengan pertanyaan, kenapa kita menutup tahun 2024 mengalami kerugian sampai 1 miliar? Kalau ada perusahaan ketika profitnya turun tetapi tidak mengevaluasi, ya tidak akan pernah menjadi perusahaan yang kuat untuk melewati berbagai macam goncangan ekonomi, Pak. Artinya koreksi itu tetap harus dilakukan. Makanya ketika kita mendapatkan seseorang, ketika kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan setelah kita bertobat, itu konsekuensi logis dari dosa yang kita lakukan, dari maksiat yang kita kerjakan. Allah berikan kesulitan dulu atas dosa yang pernah kita lakukan walaupun kita bertobat, supaya kita memiliki memori yang kuat bahwasanya dosa itu memang tidak enak dan dosa itu menyulitkan kehidupan kita sendiri. Jadi tidak bisa ya Pak, kalau orang bertaubat langsung dia nanti dimudahkan oleh Allah. Kan kalau sudah taubat dimudahkan oleh Allah, betul. Tapi kapan dimudahkannya oleh Allah kita harus ingat. Kalau setiap orang yang bertaubat langsung dimudahkan oleh Allah dan tidak mendapati konsekuensi pahitnya dari dosa yang dia kerjakan, maka dia akan tergiur melakukan dosa lagi. Karena apa? Karena merasa bahwasanya dosa yang telah dia lakukan itu tidak mengundang konsekuensi apapun. Bapak mendapati ataupun saya mendapati anak saya nakal, lalu kenakalannya sudah melampaui batas, lalu saya tidak memberikan hukuman ataupun punishment kepada anak saya, kemungkinan besar anak saya akan mengulang kembali kesalahan itu karena merasa apa? Oh, bapak saya nggak ngasih saya hukuman apa-apa kok. Tapi ketika anak kita kasih punishment, kita kasih hukuman yang sifatnya mendidik mereka, lalu mereka harus disiplin misalkan untuk menebus kesalahannya, kesalahan itu yang ditebus dengan hukuman yang dia rasakan itu menjadikan dia itu betul-betul ingat bahwasanya kesulitan yang dia peroleh itu tidak lain karena mudahnya hawa nafsu dia melakukan kemaksiatan itu. Itu yang harus diingat. Misal Bapak, ada seorang suami berzina, ketahuan istrinya, lalu istrinya diajak bicara oleh suaminya. Suaminya mengatakan, aku bertobat ya, aku sudah menyesal gitu. Lalu istrinya begitu gampang memaafkan terhadap perkara dosa besar, lalu ya sudahlah nggak apa-apa. Kemungkinan suaminya akan berzina itu lebih besar lagi. Karena apa? Merasa bahwasanya istrinya bisa menerima kesalahan dia. Tapi ketika sang istri mencoba memberikan syarat kepada suaminya bahwasanya kalau kamu betul-betul bertobat mas, ganti handphone kamu. Kalau kamu betul-betul bertobat, kamu tidak boleh melakukan ini dan melakukan itu. Dan akhirnya sang suami menepati janjinya untuk disiplin ketika dia ingin menebus kesalahannya. Maka ketika dia tergoda dengan dosa kembali di masa mendatang, maka dia itu akan berpikir gitu,
wah dulu saya ketika zina ketahuan betapa beratnya saya meminta maaf kepada istri saya, dan saya tidak mau itu terulang kembali. Ketika dia ingat betapa beratnya kesulitan yang dia rasakan ketika dulu mendapatkan dosa itu pernah dilakukan olehnya. Itulah hikmahnya yang pertama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya orang bertobat itu langsung dimudahkan oleh Allah. Bapak ingat kisah nyata dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini merupakan seorang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk. Tertinggal dalam perang Tabuk. Padahal beliau tidak punya track record meninggalkan peperangan bersama Nabi. Bahkan dalam perang Tabuk, sampai beliau itu ketika mempersiapkan peperangan Tabuk itu, beliau mempersiapkan 2 tunggangan. Saking beliau itu tidak ingin ketinggalan. Qadarullah ketika akhirnya pasukan itu berjalan, persiapan dari Ka'ab bin Malik itu semakin santai. Karena Ka'ab bin Malik ini termasuk seorang sahabat yang agak menunda-nunda segala sesuatu yang baik. Akhirnya tertinggal. Dan ketika tertinggal itu sampai akhirnya balik, maka beliau termasuk orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, Pak. Maaf ya Pak, dalam kehidupan sirahnya Nabi, kalau ada orang tidak mengikuti perang, cuma 2. Dia punya udzur, atau yang kedua, dia pasti orang munafik. Maka ketika Nabi sudah jauh gitu, dan Ka'ab bin Malik menyadari kalau dirinya tidak bisa menyusul Nabi, pada saat itulah dadanya itu sesak. Karena dia tahu yang tertinggal di Madinah cuma 2, orang yang punya udzur atau orang munafik. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, salah satu peperangan berat yang dilewati Nabi, dan ketika pulang, Nabi kebiasaannya kalau sebelum pulang masuk ke rumahnya, kebiasaan Nabi sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Ini juga jadi sunnah untuk kita, Pak. Kalau harus pergi keluar kota, mampir dulu ke masjid sebelum pulang ke rumah kita. Nabi sholat 2 rakaat. Ketika Nabi sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, satu persatu orang-orang munafik itu datang kepada Nabi dan menyatakan udzur kenapa mereka tidak mengikuti peperangan. Dan Nabi langsung memaafkan satu persatu mereka. Dan Nabi berkata, urusan hati mereka aku kembalikan kepada Allah. Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 sahabat yang lainnya, mereka tahu bahwasanya berbohong itu mudah bagi mereka, tapi mereka juga mengimani kebohongan mereka itu tidak bisa dilakukan di hadapan Nabi, karena pasti Allah akan menjelaskan hakikat hati mereka kepada Nabi. Maka Ka'ab bin Malik ketika akhirnya berjumpa dengan Nabi, Nabi bermuka masam, Pak. Nabi bermuka masam. Lalu Nabi berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Kamu kenapa kok nggak ikut perang Tabuk?" Maka saat itu Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Nabi, saya bisa membuat kisah dan bisa membuat alasan bohong untuk berdusta kepadamu ya Rasulullah. Tapi aku tahu tidak mungkin aku berdusta kepadamu. Dan kalaupun aku berdusta, pasti Allah yang akan menjelaskan hakikat hatiku kepada engkau." Maka Ka'ab bin Malik sama Hilal bin Umayyah sama Mararah itu berkata kepada Rasulullah, "Aku tidak punya udzur apapun ya Rasulullah. Memang aku yang salah, males mempersiapkan dan akhirnya ketinggalan." Lalu Ka'ab bin Malik pada saat itu langsung menyatakan niatnya untuk bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Perhatikan, Nabi itu membedakan antara orang munafik yang datang sebelum Ka'ab bin Malik dan membedakan perlakuannya kepada Ka'ab bin Malik. Orang-orang munafik sebelum Ka'ab bin Malik langsung dikasih oleh Nabi, ya sudah, sana, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang munafik itu kalau mereka melakukan kejahatan itu tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah. Kenapa orang munafik kalau melakukan kemaksiatan tidak langsung dihukum oleh Allah? Imam Ibnu Katsir berkata karena Allah ingin melipat gandakan hukuman kepadanya nanti di akhirat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Beda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika menyatakan taubat pada saat itu, apa yang keluar dari kalimat Nabi? Yang keluar dari kalimat Nabi itu hukuman berat, Pak. Ya sudah, kalau memang kamu tidak punya udzur dan kamu meminta ampunan dan kamu jujur dalam imanmu, maka kita boikot
selama 40 hari. Kami dan para sahabat tidak berinteraksi kepada dirimu. Coba Pak. Padahal beliau jujur menyatakan orang munafik sebelum Ka'ab bin Malik justru enggak mendapatkan hukuman Pak. Justru yang mendapatkan hukuman itu 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan kemudian Mararah. Dan itu diboikot Pak selama 40 hari. Itu namanya hajar di dalam Islam. Bukan hajar ya Pak, hajar. Dihajar dia selama 40 hari. Dan 2 sahabat yang lainnya ini karena agak mulai sepuh, ya mungkin kayak Pak Haiban gitu ya, agak sepuh. Jadi terasa sekali sedihnya. Buat pantun atau tidak itu enggak tahu, enggak ada insya Allah. Beda dengan Ka'ab bin Malik Pak. Ka'ab bin Malik tetap dia datang ke masjid, tetap ke pasar. 2 sahabat itu enggak kuat Pak. Sedih mereka, enggak ke pasar. Kecuali hanya datang ke masjid, di jalan nggak ada satupun yang menyapa. Tidak ada satupun yang menyapa. Tolhah itu merupakan keponakannya Ka'ab bin Malik pun tidak menyapa. Antum bisa bayangin Pak. Saya datang ke Masjid Al-Falah lalu Pak Haiban tidak nyapa saya. Mending buat pantun, nyapa aja enggak. Kan rasanya nggak enak. Dan itu terjadi 40 hari. Setelah 40 hari saat itu Ka'ab bin Malik betul-betul menyangka hukumannya sudah selesai. Ternyata datang seorang sahabat dan menyampaikan kepadanya, "Ndak, hukumannya ditambah. Kamu harus menjauh dari istrimu." Masya Allah, istrimu tidak diperkenankan untuk berinteraksi kepada dirimu. Lihat kejujuran dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tanya, "Saya ceraikan atau saya hanya menjauh, atau dia yang menjauh dari diriku?" Maka sahabat yang membawa pesan dari Nabi mengatakan, "Enggak, tidak perlu diceraikan. Kamu menjauh. Dan kamu tidak boleh berinteraksi, ngobrol, ngomong dengan istrimu." Masya Allah Pak, tidak boleh ngomong sama istri. Itu namanya bukan pusing 7 keliling Pak, itu pusing 24 keliling gitu. Maka akhirnya ditambah sampai 10 hari Pak. Ketika sampai dunia itu terasa sempit sekali oleh Ka'ab bin Malik, barulah pada saat itu turun kabar pengampunan dari Allah. Ketika Allah menyampaikan tobatnya Ka'ab bin Malik bersama dengan sahabat yang 2, itu betul-betul diterima oleh Allah. Saking senangnya Ka'ab bin Malik saat itu langsung menjumpai Nabi. Lalu ketika berjumpa Nabi bertanya, "Apakah kabar pengampunan ini datang darimu ya Rasulullah, ataukah datang dari Allah langsung?" Turun langsung dari Allah. Saking senangnya Ka'ab bin Malik Pak, beliau melepaskan bajunya lalu diberikan kepada orang yang memberitakan kabar kalau taubatnya itu telah diterima. Padahal dia lupa, dia tidak punya baju saat itu kecuali itu doang. Coba Masya Allah ya, sahabat itu sederhana sekali. Ketika ngerasa lu nggak ada baju, dia tahu saya nggak punya baju yang lain, dia pinjem baju dari sahabat yang lain. Sehingga akhirnya taubatnya itu diterima sama Allah. Kisah yang kita peroleh dan kisah yang kita dapatkan dari kisahnya Ka'ab bin Malik itu menjelaskan kepada kita, kesulitan itu datang pada kehidupan kita disebabkan karena akibat dosa yang kita lakukan. Supaya setiap manusia itu memiliki memori yang kuat pada kesalahan itu, ketika kesalahan itu menyebabkan banyak kesulitan dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya Nabi Adam semenjak beliau diturunkan oleh Allah dari surga, tidak sama sekali beliau menyentuh harta yang haram dan tidak sama sekali menyentuh makanan yang haram. Karena apa? Karena Nabi Adam merasakan beratnya hukuman yang beliau rasakan. Diturunkan dari surga, dipisahkan dari istrinya selama 200 tahun, baru ditemukan setelah 200 tahun baru berjumpa kembali. Memorinya Nabi Adam tentang kesulitan yang beliau rasakan dibalik satu dosa yang beliau kerjakan itu menjadikan Nabi Adam tidak akan pernah melupakan masa-masa itu. Itulah Pak, kenapa kita itu harus paham. Kenapa orang bertobat itu diuji? Kenapa? Kalau kita tidak paham akarnya, kita itu menyangka, saya sudah tobat kalau malah nggak baik-baik hidup saya. Loh, kamu kalau tobat itu nggak bisa ngatur Allah. Dan kita tidak bisa itu semau yang kita inginkan. Ada orang tobat langsung diberikan kemudahan. Ada
Dan itu kehendaknya Allah, dan Allah tidak pernah diprotes oleh makhluknya. Tapi lazimnya orang kalau bertobat itu pasti akan diberikan berbagai macam kesulitan. Orang Pak kalau ingin meninggalkan, misalkan ada orang dia ingin meninggalkan misalnya rokok, karena dia batuk-batuk, sesak dadanya, dan ketika malam itu sering tidak bisa nafas dengan normal ketika dia kebanyakan ngerokok, ingatan kepada batuk-batuknya itu yang akan menjadikan dia tidak mau mendekati rokok. Coba kalau orang ngerokok tidak diberikan sakit, ya dia akan terus ngerokok. Jadi begitulah yang kita harus mengerti bahwasanya hikmahnya apa sih ujian ini Allah berikan kepada kita kesulitan supaya ingat dosa itu, kita muhasabah, kita evaluasi dosa itu, dan kalau kita sudah muhasabah, akhirnya kita nanti akan ringan muhasabah kita di hadapan Allah. Bapak ketika misalkan jarang sholat, naudzubillah min dzalik, akhirnya anaknya ketika diajak ke masjid susah. Akhirnya bapak itu tahu, ya Allah, ternyata dulu ketika saya sering meninggalkan sholat itu, sekarang saya mendapati susahnya mengajak anak saya sholat. Sehingga akhirnya itu yang membuatnya itu akan terus mengkoreksi, mengevaluasi di dalam kehidupan. Ketika hikmah pada setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu, setiap kita bertobat itu melahirkan hikmah supaya kita tidak gampang mengulang dosa. Jadi kalau ada di antara bapak ninggalin yang haram, sekarang susah kondisinya, ya udah, terima dulu. Itu karena akibat dari perbuatan kita sendiri, supaya kita ingat jangan dosa, karena dosa itu merumitkan dan menyulitkan pada kehidupan kita sendiri. Ya, jadi Allah tidak salahkah kalau memberikan ujian setelah kita bertobat, setelah kita mendapatkan hidayah Allah berikan kepada kita ujian? Allah tidak salah. Yang salah itu ketika kita tidak menangkap pesan kenapa Allah menyulitkan kita setelah bertaubat. Ini perlu saya sampaikan ulang. Karena apa? Banyak orang kalau bertaubat itu lupa dan suka banget untuk tidak mau menemui ujian itu. Tidak sedikit ikhwan, tidak sedikit laki-laki Pak yang sedang diuji oleh Allah, mendapatkan kesulitan ketika setelah bertaubat datang dan berkata, kenapa ujiannya nggak selesai-selesai Ustadz ya? Tapi yang jelas takaran kesulitan kita itu sepanjang dosa-dosa kita, itu saja. Berarti kalau memang belum selesai, berarti cara kita, berarti dosa kita itu masih ada beberapa bagian yang belum ditebus dengan kesulitan itu. Dan baru ketika sudah ditebus dengan kesulitan, barulah nanti kita akan selesai dari ujian tersebut. Itulah ujian. Kayak penjara Pak. Penjara itu bisa menjadikan orang itu ingat kembali kesalahannya. Dan dia akan mikir 1000 kali ketika dia akan melakukan kesalahan kembali. Saya dulu pernah korupsi, dihukum 10 tahun. Dan tidak mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan gerasi. 10 tahun saya kesulitan berjumpa dengan anak saya. Itu kan akhirnya dia mikir Pak. Ketika satu waktu dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta yang haram, dia ingat, 10 tahun saya harus menebusnya di sel dan bui. Ketika tidak bisa ketemu keluarga. Itulah maksudnya Allah. Supaya orang beriman. Jangan gampang-gampang ulang lagi kesalahan dan dosa. Itu yang kita harus paham. Hikmah yang kedua, kenapa Allah itu memberikan kesulitan dalam kehidupan kita? Setelah itu, kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan terjadi pada kehidupan kita. Yang kedua, hikmahnya itu apa? Karena sesungguhnya setiap musibah dan setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Dan ketika Allah mencintai orang yang bertaubat, maka sesungguhnya Allah sulitkan hidupnya supaya tidak jatuh cinta kepada dunia, karena biasanya dosa itu selalu ada kaitannya dengan dunia. Ketika kita dikasih ujian oleh Allah dan kesulitan setelah bertaubat, supaya akhirnya tidak jatuh cinta kepada dunia dan akhirnya kembali menuju kepada Allah dan rindu kepada kehidupan akhirat. Sehingga dia akan kembali ke akhirat Pak. Kenapa? Ya ujiannya dunia itu dia rasakan dan menjadikan tidak nyaman Pak.
Orang yang bertaubat itu dikasih guncangan oleh Allah supaya dia tidak nyaman dengan pesona dunia. Karena dunia itulah yang menjadikan dia terperosok kepada maksiat. Sehingga Allah larang dia untuk jatuh cinta lagi kepada dunia. Allah sulitkan, Allah berikan ujian pada hartanya, Allah berikan ujian pada dirinya, Allah berikan ujian pada keluarganya. Supaya apa? Supaya dia tidak mencintai dunia secara berlebihan dan membenci kematian. Karena orang yang jarang diuji oleh Allah, kalau bukan orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang jarang diuji oleh Allah itu dia mencintai kehidupan dan membenci kematian. Itu orang munafik. Makanya akhirnya orang beriman, termasuk di dalamnya orang yang taubat. Yang kedua, kalau dia bertaubat, Allah berikan ujian. Kenapa Allah berikan ujian itu? Karena ujian itu menjadikan dia tidak terserang kepada kecintaan pada urusan duniawi secara berlebihan. Akhirnya apa? Dia kerasan. Dan saya sudah pernah menyampaikan di sini kan, kalau kita naik mobil Pak, diguncang-guncang, kita pengen segera turun. Kalau kita naik pesawat turbulence Pak, kita itu pengen turun. Coba kalau kita naik pesawat turbulence, ada nggak yang mengatakan, ayo pilot teruskan terus? Tidak ada. Kalau kita sedang turbulence itu kita tuh pengen, ya Allah bisa nggak ya turun di sini aja. Bahkan kita kalau boleh berteriak, kita teriak sama pramugarinya, minta ini dong parasut, kayak bisa terbang aja. Karena kita nggak nyaman sekali. Allah jadikan orang yang bertobat, lalu dia mendapatkan hidayah, lalu dia bertobat, Allah berikan ujiannya supaya itu mengkuatkan dia untuk cinta kepada urusan akhirat. Sehingga kecintaan akhirat itu harus ada momentum Pak. Kita itu tidak mungkin cinta akhirat kalau tidak ada, kalau kita tidak memiliki, kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Dan untuk menjadikan kita bisa cinta kepada akhirat, menebal kecondongan kita kepada akhirat, itu perlu momentum. Dan momentum yang Allah hadirkan itu kapan? Biasanya ketika kita diuji. Itu momentum paling tepat untuk mulai merasa hambar dengan dunia dan mulai cinta kepada akhirat. Jadi Allah berikan ujian itu supaya momentum orang itu mencintai kehidupan akhiratnya dan mencintai kehidupan kematiannya, karena dia tahu ya kehidupan dunia ya begini-begini aja. Orang itu kalau ada momentum Pak, itu biasanya cepat ketika dia ketika dia memperbaiki hidupnya. Momentum itu saat yang tepat Pak. Contoh, Bapak ketika mau bertobat diundur-undur. Bapak ketika mau tobat diundur-undur, mau meninggalkan riba lah besok deh, mau meninggalkan riba besok deh, meninggalkan riba besok Tiba-tiba Bapak jam 12 malam handphonenya berdering Pak, dikabarkan, Bang, iya Ibu meninggal Bang. Itu momentum Pak, biasanya di situ kita langsung madeg gitu. Dan biasanya setelah kita nguburkan orang tua kita, biasanya kita termenung gitu, ya Allah kapan lagi saya bertobat. Itu namanya momentum, itu namanya hikmah yang Allah kirimkan untuk kita. Lah Allah itu menghadirkan perjalanan seseorang mendapatkan hidayah, lalu Allah berikan kesulitan, itu momentum supaya dia punya alasan untuk cinta kepada akhiratnya. Lalu dia mulai melepaskan ketergantungan dia pada urusan duniawi. Karena apa? Kalau kita tidak punya momentum, terkadang kita berat untuk mengingat kembali urusan akhirat kita. Yang kedua, hikmah itulah yang Allah hadirkan pada kehidupan ini. Sehingga ketika ujian itu datang, yaitu momentum. Makanya maaf ya, berapa banyak orang yang sakit, ketika didiagnosa oleh seorang dokter, itu momentum dia kembali sama Allah. Saya tuh banyak menemukan orang kalau bertaubat, mendapatkan hidayah kembali gitu. Saya tanya, kenapa Pak bertaubat dan hijrah? Jawabannya adalah, iya Ustadz, saya didiagnosa dengan sakit ini dan sakit itu. Itu momentum. Karena apa? Karena musibah yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa. Dan saya sering sampaikan di sini kan Pak,
Kadang-kadang dinding rumah sakit itu lebih merekam orang yang khusyuk berdoa dibandingkan dinding-dinding masjid. Kenapa? Karena yang di rumah sakit itu sedang diuji oleh Allah. Dan terkadang yang di masjid itu sedang mendapatkan kenikmatan. Kelapangan itu terkadang menjadikan kita lupa dengan Allah, tetapi kesempitan terkadang menjadikan kita justru mengingat Allah. Makanya kata Umar, musibah yang mengingatkan aku kepada Allah lebih aku cintai daripada kenikmatan yang membuatku lupa. Walaupun kalimat ini indah, kalau diterapkan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, maka yang kedua, kenapa Allah uji orang yang tobat? Itu momentum supaya akhirnya dia tidak jatuh cinta kepada urusan duniawinya. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa Allah itu memberikan kesulitan terkadang setelah kita bertobat? Ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Tapi kenapa ada sebagian orang atau sebagian besar orang yang bertobat itu mendapatkan kesulitan setelah dia bertobat sebelum nanti mendapatkan kemudahan? Yang ketiga, untuk membedakan dan mencirikan kita, orang yang beriman, untuk tidak sama dengan orang-orang yang memiliki track record kemaksiatan yang terlalu banyak, ataupun orang munafik. Orang munafik itu kalau mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan pernah ditegur oleh Allah di dunia. Itu orang munafik, Pak. Jadi orang munafik itu banyak salah, banyak maksiatnya, sudah dibiarkan oleh Allah. Itulah yang Allah maksudkan di dalam surat At-Taubah 67. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah pun lupa sama mereka. Makanya mereka itu, kalau kata orang Jawa, diumbiakno, dibiarkan saja, terserah kamu. Tapi nanti pada kehidupan akhiratmu, kamu akan mendapatkan balasan 2 kali lipat, karena balasan di akhirat itu selalu lebih berat. Balasan nikmatnya jadi lebih berat, balasan adabnya juga lebih berat. Ya, orang munafik itu selalu dibebaskan hukuman, Pak, di dunia. Itulah orang munafik. Makanya kita setidaknya melihat kasusnya tadi Ka'ab bin Malik. Orang-orang munafik yang datang kepada Nabi, setibanya Nabi dalam perang Tabuk, semua orang munafik itu tidak dikasih hukuman, tidak diboikot, tidak diisolasi, tidak disuruh untuk jauh dari istrinya, enggak. Mereka langsung dikatakan oleh Nabi, ya sudah, semoga Allah mengampuni dirimu. Sudah begitu saja. Tapi itu tidak terjadi kepada Ka'ab bin Malik, kepada Hilal bin Umayyah, kepada Mararah. Kenapa? Karena orang mukmin itu diperlakukan oleh Allah berbeda dengan orang munafik. Dan Allah menyegerakan kesulitannya di dunia supaya Allah memiliki alasan memudahkannya dan menggampangannya nanti di akhirat. Bapak masih ingat kejadian ketika ada orang yang menuduh Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, maka ada yang dicambuk, Pak, dijilid. Siapa yang dijilid? Hasan bin Sabit dijilid. Terus Mistah bin Usasah dijilid. Bahkan Hasan bin Sabit bukan hanya dijilid, pada masa senjanya beliau buta. Dan Aisyah itu khawatir jangan-jangan butanya Hasan bin Sabit karena pernah melakukan dosa ketika dia memfitnah aku berzina. Padahal Hasan bin Sabit itu dicambuk, dijilid. Tapi cambukan itu justru tidak diberikan kepada pembuat hoax terbesar kepada Aisyah. Siapa pembuat hoax terbesar kepada Ibunda Aisyah? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu yang pertama kali mengeluarkan narasi bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi ketika Aisyah datang menaiki onta, Ibunda Aisyah menaiki onta, dituntun sama Sofwan bin Mu'attal, dilihat orang munafik menyampaikan berita itu kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tidak melihat langsung, karena Abdullah bin Ubay itu sebagaimana biasanya tidak pernah ikut perang. Ketika mendengarkan, loh, Aisyah ketinggalan, dituntun sama Sofwan bin Mu'attal, komentarnya langsung, mungkin dia berzina kali sama Sofwan bin Mu'attal. Itu kalimat pertamanya, itu pertama kali Abdullah bin Ubay. Tapi justru Abdullah bin Ubay tidak diapa-apakan, tidak dicambuk, tidak dijilid. Padahal hukuman itu berlaku kepada Hasan bin Sabit, kepada Mistah bin Usasah. Kenapa kok dibedakan? Begitulah cara kerjanya Nabi, dan begitulah Allah memperlakukan orang munafik. Dibiarkan, sebagaimana mereka lupa sama Allah, Allah pun melupakan mereka. Karena Allah itu menghukum itu karena Allah itu ingat sama mereka.
Karena fungsi kasih sayang itu bukan hanya memberikan penghargaan dan reward, tapi salah satu fungsi kasih sayang itu memberikan punishment, Pak. Itu kasih sayang. Yang kita tentunya paham, punishment itu tidak selalu benci. Punishment itu karena kasih sayang. Makanya Allah bedakan orang, kenapa kalau mereka mendapatkan kesulitan setelah bertobat kok diberikan kesulitan, itu setidaknya di sisinya itu senang. Kenapa? Oh, berarti saya tidak munafik, insya Allah. Walaupun kita tetap merasa bahwasanya jangan-jangan kita munafik, tapi kesulitan yang kamu dapatkan setelah mendapatkan hidayah itu berarti merupakan pembeda antara orang munafik yang tidak pernah diuji, tidak pernah mendapatkan kesulitan walaupun dosanya banyak, walaupun durhakanya kepada Allah itu berlapis-lapis pasalnya kepada Allah, tapi mereka dibiarkan sama Allah. Berarti orang ketika dia hijrah, taubat, mendapatkan hidayah, meninggalkan riba, meninggalkan yang haram, lalu mendapatkan turbulence, setidaknya dia lega. Ujian itu merupakan konsekuensi orang mukmin ketika mereka itu melakukan kesalahan dan bertaubat, selalu diuji terus oleh Allah dulu untuk melihat sampai batas mana kejujuran mereka kepada Allah. Kok begitu ya Ustadz? Kita tidak pernah bisa menanyakan kenapa sama Allah, Pak. Tapi salah satu perkataan indah dari Imam Ibnu Qayyim itu apa? Kenapa Allah sulitkan orang yang bertaubat terkadang? Supaya Allah punya alasan untuk mengistirahatkan dirinya nanti ketika di akhirat. Karena apa? Karena Allah sudah membuatnya lelah ketika di dunia. Lelah itu tidak mungkin 2 kali, istirahat itu tidak mungkin 2 kali. Kaidahnya kan begitu, Pak. Bapak banyak istirahat dari ibadah kepada Allah, Bapak akan kelelahan di akhirat menghadapi semua pressure dan tekanan dari Allah. Kenapa kita tidak lelah untuk Allah di dunia? Tapi siapapun yang lelah di dunia, dia akan istirahat ketika meninggal dunia. Makanya Nabi mengatakan orang mukmin ketika meninggal dunia itu dikasih nama, dikasih status oleh Nabi. Apa statusnya? Mustarih. Mustarih itu orang istirahat, Pak. Dan kita tidak mungkin mendapatkan status mustarih kalau kita tidak betul-betul diuji terus di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa orang munafik jarang diuji, orang mukmin itu selalu diuji oleh Allah. Itulah hakikatnya, Pak. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau tidak sayang sama muridnya, Bapak misalkan jadi guru, ada 30 murid Bapak. Bapak tidak sayang salah satu muridnya Bapak. Maka murid itu ngelakuin apa aja, Bapak sudah masa bodoh. Masa bodoh. Saya nggak peduli sama dia. Bapaknya juga nggak sopan, ibunya juga sering ketus sama saya. Ngapain saya? Mau ngapain aja terserah dia. Tapi kalau kita ada salah satu murid kita yang kita sayangi karena kebaikannya, mungkin sopan bapaknya, mungkin hormat ibunya, menjadikan akhirnya sayang sama murid itu, Pak. Kita tentunya kalau dia ada salah kita ingatkan. Walaupun terkadang kita berikan hukuman harus nulis, harus membaca, harus menghafalkan, itu karena wujud kasih sayang. Itulah indahnya, Pak. Kita tidak boleh meminta ujian. Maaf ya, jangan pernah minta ujian setelah ini. Wah Ustadz, ternyata ujian itu membedakan saya dengan orang munafik ya Ustadz. Ya sudahlah, saya minta diuji. Jangan, Pak. Jangan minta diuji. Nggak ada sunnahnya minta diuji. Tapi sikap kita kalau ujian itu datang harus kita pahami hikmahnya. Dan hikmah yang ketiga itu adalah dibedakan kita dengan orang munafik. Oke, maaf ya Pak, nanti Bapak kalau ada teman yang ngomong saya itu alhamdulillah hidupnya mudah, wah munafik antum, jangan gitu. Jangan gitu, anak khawatir. Maka itu yang ketiga yang kita harus mengerti gitu. Allah mampu nggak menjadikan kehidupan kita gampang, Pak? Kecil bagi Allah. Kun fayakun, jadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, gampang. Cuma Allah itu tidak mau memudahkan orang mukmin itu hidupnya di dunia. Mudahnya itu di dunia, itu tidak mau bagi Allah. Allah ingin memudahkan orang beriman itu nanti di akhirat. Itu kaidahnya Allah. Kenapa? Karena nikmatnya kehidupan setelah di akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya kehidupan ketika di dunia, Pak. Kok bisa, Ustadz? Iya. Karena Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah bagikan kepada kita di dunia, Pak.
kita bisa merasakan sayang sama istri, anak cinta sama kita rindu dengan pantunnya Pak Haiban, itu karena rahmat. Yang rindu-rindu, yang enggak ya gitu. Maka itu satu rahmat, Pak. 99 rahmat itu tidak Allah berikan di sini, tapi Allah berikan nanti di akhirat. Dan biasanya balasan terbaik itu selalu diberikan yang terakhir. Kalau ada perlombaan, Pak, yang diumumkan langsung oleh MC itu harapan 3 atau juara 1, selalu harapan 3 dulu. Harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, baru puncaknya. Nah, inilah juara nomor 1, itu selalu terakhir, Pak. Makanya ada kata-kata yang sering beredar ketika kita dulu ngelihat film, lakon itu pasti menangnya terakhir. Kan begitu. Rembo itu pertama pasti kalah, Pak. Saya bisa nebak film Rembo itu. Pertama masuk penjara, diintimidasi, dipukuli, strateginya salah. Itu pertama. Saya apal film Hollywood itu. Tapi selalu lakonnya itu nanti diletakkan menang itu terakhir. Lakon itu terakhir karena penutup itu terbaik. Allah itu sama, Pak. Kenapa Allah itu membuat kesulitan bagi orang yang bertaubat? Supaya Allah punya alasan memberikan kenikmatan maksimal pada kehidupan kelak di akhirat ketika dia merasakan kemudahan setelah Allah menyulitkannya. Karena sekali lagi kaedahnya, kesulitan tidak mungkin 2 kali, kemudahan tidak mungkin 2 kali. Sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di hadis qudsi itu apa? Wala ajma'ala abdi amnaini wala ajma'u wala ujmi'u ala abdi amnaini wala ujmi'u ala abdi khaufaini. Aku tidak mungkin, kata Allah, memberikan kepada kalian keamanan 2 kali, dan aku tidak mungkin memberikan kepada kalian ketakutan 2 kali. Kaedahnya selalu begitu. Saya lelah, Bapak lelah, Ibu lelah di dunia, tidak mungkin lelah lagi nanti di akhirat. Itu berarti Allah tidak punya rahmat kalau kita kelelahan itu double-double. Kalau kita lelah di dunia, istirahat di akhirat, selama lelahnya untuk Allah. Kalau kita takut sama Allah, Pak, nggak mau dosa, nggak mau maksiat, walaupun dipandang orang itu dosa biasa, nggak mau saya takut sama Allah. Ketakutan kita berbuah ketenangan dan keamanan ketika kita mati. Kaedahnya begitu. Makanya kenapa orang-orang munafik itu dibiarkan sama Allah walaupun dosanya banyak. Walaupun orang munafik kelihatannya bertaubat dengan lisannya, bukan dengan hatinya, itu pun tidak dikasih oleh Allah hukuman. Akhirnya apa? Dia ngulang-ulang lagi, Pak. Bapak tahu, orang yang tidak ikut perang Tabuk, yang kita baca di dalam sejarah, itu orang yang sama, Pak. Itu orang-orang yang sama yang ketika dalam perang Uhud di perjalanan mereka belok pulang ke kota Madinah. Sama orangnya. Tidak pernah berubah-ubah. Emang ada berapa ratus orang munafik di Madinah, Ustaz? Hanya Rasulullah yang tahu dan Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu. Hanya 2 orang ini yang paling tahu. Ya. Hatta Abu Bakar dan Umar pun tidak pernah tahu siapa list orang munafik yang pernah hidup pada zaman Nabi. Orang munafik kalau hidup zaman Nabi itu tidak main-main, Pak, munafiknya. Berarti munafik yang betul-betul munafik keyakinan, munafik yang paling pasalnya berat. Munafik yang kelasnya kelas berat, itu munafik pada zaman Nabi. Makanya kan, maaf, Umar bin Khattab itu kan selalu ngeliatin Hudzaifah. Ya. Dan selalu menawar sama Hudzaifah. Menawarnya apa? Saya munafik nggak, Hudzaifah? Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan menceritakan. Ini merupakan rahasia antara aku dengan Rasulullah. Sudah saya aja, saya munafik nggak? Saya nggak mau cerita, wahai Umar, saya nggak mau cerita. Sampai karena ditekan terus, akhirnya Hudzaifah mengatakan, sekali ini aja ya, untuk kamu saja. Kamu bukan orang munafik. Makanya Umar bin Khattab itu selalu ngelihat Hudzaifah. Kalau ada orang meninggal, Pak, di kota Madinah sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab itu kalau ada berita fulan meninggal, maka langsung dia perhatikan kemana arah langkah kakinya Hudzaifah. Oh, Hudzaifah kok malah ninggalin Masjid Nabawi? Nah, dia nggak ikut sholat, Pak. Kenapa Umar bin Khattab tidak ikut sholat sama jenazah yang tidak disolati sama Hudzaifah ibnul Yaman?
Karena beliau berprasangka tidak sholatnya Hudzaifah itu karena orang itu munafik. Yang pernah diceritakan list namanya kepada Hudzaifah. Makanya kenapa kok berulang-ulang? Ketika perang Uhud mereka motong jalan pulang, menggembosi perjuangan kaum muslimin. Ketika perang Tabuk juga lagi mereka berulah, mereka tidak mau ikut Nabi. Ya karena mereka tidak diberikan kesulitan. Mereka seakan-akan sudah diizinkan Nabi. Sudah, Pak. Akhirnya menggampangkan dosa. Lah itulah yang menjadi yang ketiga, Pak. Kenapa orang yang beriman kalau mereka itu hijrah itu diuji oleh Allah dan banyak yang berguguran? Karena yang ketiga, karena sesungguhnya kita harus paham hikmahnya. Karena sesungguhnya ujian yang datang setelah kita bertaubat itu merupakan pembeda antara orang-orang beriman dengan orang munafik. Ya, Ustadz, boleh nggak saya merasa munafik? Maka kata para ulama, wajib merasa munafik. Merasa munafik itu mulia, Pak. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah merasa munafik. Hasan al-Basri itu berkata, kapan orang itu munafik, kapan orang itu tidak munafik. Kalau orang selalu khawatir apakah dirinya munafik, berarti dia beriman. Kalau orang tidak pernah merasa dirinya munafik, nah dia berarti munafik. Ustadz, kok saya diberikan kemudahan, apakah saya munafik? Merasa munafik itu tidak aib. Merasa munafik itu tidak dosa. Nah, kembali kita di ketiga itu, berarti dibedakan. Itulah caranya Allah. Supaya akhirnya nanti kita paham hikmahnya, Pak. Walaupun kita tidak tahu kapan ujian itu akan datang, tapi pasti nggak ujian itu akan bergonta-ganti dengan ketetapan takdir yang Allah berikan. Iya, kehidupan itu pasti menemukan perpisahan, menemukan kesedihan, menemukan kesulitan, dan pasti menemukan penyakit. Ini tidak bisa dipisahkan dari siapapun orang yang beriman. Kita pasti menemukan itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, kenapa orang beriman itu diberikan oleh Allah ujian demi ujian? Setelah dia beriman dan mendapatkan hidayah, setelah Bapak ngaji, ada satu dosa yang mulai Bapak tinggalkan, itu pasti diuji oleh Allah. Maka yang keempat kaidahnya itu apa? Dikatakan oleh ahlul hikmah dari para ulama. Yang keempat, ya begitulah caranya Allah supaya manusia itu memiliki alasan digugurkan dosanya. Kalau ini sudah sering kita dengar, Pak. Ya, kita, Pak, kalau membeli mesin cuci itu tidak ada yang tenang gitu, dimasukkan terus diputarnya itu airnya pelan-pelan, tidak ada. Itu mesin cuci tidak bagus. Karena pasti kotorannya tidak akan jatuh. Tapi mesin cuci yang bagus itu yang ketika kita masukkan gulungan dari mesin cuci itu Masya Allah, Pak. Gitu. Dan itu bagus. Semakin gulungannya cepat tetapi dia smooth, tenang, nah itu berarti mesin cuci mahal. Tapi gulungannya pasti kenceng. Kenapa gulungannya kenceng? Karena banyak noda yang harus dibersihkan. Kenapa kerah baju itu selalu pakai sikat kalau kita mencuci? Karena paling kotor, Pak. Saya dulu kalau mencuci di pondok pesantren, sudah lama saya tidak mencuci baju ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu saya itu kalau mencuci baju ketika di pesantren dan ketika kuliah di Fakultas Syariah itu selalu fokusnya itu kepada lengan baju. Kerah. Ya, kerah. Kenapa? Di situ biasanya kita gosok dan ucekannya itu paling lama karena paling kotor. Jadi kalau ada orang ketika dia mencuci baju, kerahnya itu tidak dikucek, insya Allah akan hitam dan tidak akan nyaman dipakai. Nah, kerah baju itu dicucinya paling kencang, ya karena paling kotor. Dan Allah itu ingin memasukkan manusia ke dalam surga di tempat yang bersih, Pak. Lah tempat yang bersih itu kan harus dicuci. Karena surga itu tempat yang bersih, tidak boleh masuk kecuali mereka yang bersih. Makanya Allah buatkan berbagai macam pintu-pintu untuk membersihkan kotoran kita. Ada ujian. Di situ membersihkan kotoran kita. Ada kebaikan setelah keburukan untuk memberikan kepada kita ujian. Ya,
Ada takdir buruk yang harus kita terima dengan ridho. Itu untuk membersihkan kotoran pada diri kita. Supaya akhirnya kita punya alasan untuk balik kepada Allah dalam kondisi yang bersih. Itu yang keempat. Sehingga akhirnya 4 hikmah ini kita mengerti. Walaupun kita tidak tahu kapan, kalau nanti tiba-tiba ada dosa yang mulai kita tinggalkan, maka kita kalau nanti tiba-tiba dihadapkan kepada ujian, maka jangan sampai kita itu bingung, kenapa kok saya diuji? Jangan sampai kita blind spot, jangan sampai kita titik butanya itu tidak tahu. Kenapa Allah nguji kamu ketika kamu itu hijrah? Ujian itu sampai berapa tahun, Ustaz? Tidak tahu, Pak. Allah yang maha tahu. Ada yang diuji sampai setahun, ada yang diuji 2 tahun, ada yang diuji 5 tahun, ada yang diuji 10 tahun. Tergantung Allah, Pak. Kalaulah setingkat Nabi Ayub saja yang tidak punya kesalahan pun harus merasakan ujian ketika sakit 18 tahun, apalagi sama mereka yang berdosa. Itulah ketetapannya Allah. Indahnya apapun yang kita lakukan kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sampai ketika kita merasakan kesulitan, baliknya itu dikembalikan kepada hitungan-hitungan Allah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada pertanyaan, kenapa orang yang mendapatkan hidayah itu diuji oleh Allah? Jawaban ini membuat kita tercerahkan. Tapi poin yang ketiga yang kita harus paham, kita harus ingat, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, itu selalu dekat dengan pertolongan Allah selama kita bersabar pada setiap jalan yang kita lewati pada proses ujian itu. Karena apa? Karena Allah, zat yang maha adil, itu beririsan dengan Allah yang maha rahmat, Pak. Sehingga tidak ada kesulitan kecuali Allah memberikan kepada kita 2 kemudahan. Kalau ada 1 pintu yang ditutup oleh Allah, pasti ada 2 jendela yang dibuka oleh Allah. Itu pasti. Itu pasti. Tapi menunggu terbukanya 2 jendela ketika ada 1 pintu yang ditutup, karena kita menghadapi kesulitan setelah hijrah, sabar menunggunya. Menunggunya memang harus sabar. Menunggunya harus sabar. Ketetapan waktunya Allah itu tidak sama dengan ketetapan waktu yang kita mau. Karena Allah itu tidak pernah salah memilih waktu. Musim mangga tidak pernah bertabrakan dengan musim rambutan. Musim rambutan tidak pernah tabrakan dengan musim jeruk. Semuanya tertata pada batas waktu masing-masing yang sangat indah. Maka pasti orang yang diuji, kenapa dia diuji mendapatkan 4 hikmah tadi, tapi kita harus ingat kata Imam Ibnu Qayyim, pasti nanti datang kemudahan. Cuma datang kemudahan itu yang terkadang kita tidak tahu pastinya itu kapan. Allah yang menentukan. Di balik 1 pintu ada 2 jendela yang dibuka oleh Allah. Ketika 1 pintu itu ditutupkan oleh Allah. Kapan Allah itu akan memberikan kepada kita biasanya pertolongan? Ketika puncak-puncaknya ujian, lalu tidak ada harapan yang kita miliki kecuali Allah. Lah, pada saat itulah pertolongan Allah itu datang. Kalau manusia sudah tidak ada lagi harapan kecuali Allah semata. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada Ibunda Maryam? Ketika Ibunda Maryam sudah tidak punya harapan apapun kecuali hanya Allah. Satu-satunya harapan. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Saat itu kan Ibunda Maryam itu sandar ke pohon kurma dan berkata, coba saya mati saja dan dilupakan manusia. Coba saya mati saja dan dilupakan manusia. Itu puncaknya. Allah yang paling tahu. Setiap hamba, kekuatannya tinggal berapa itu yang paling tahu adalah Allah. Sebagaimana kita tahu, handphone itu tinggal berapa persen dengan melihat indikator baterainya. Dan kita tahu kapan harus ngecas. Oh, tinggal 5%, ini saatnya ngecas nih. Nggak bisa diundur lagi. Kalau biasanya handphone, Pak, masih kelihatan putihnya kayak gini, biasanya kita nggak langsung ngecas. Udahlah nanti aja, ini masih bisa setengah hari. Biasanya begitu kan kita.
Apalagi kalau sudah penuh, Pak, penuh putih ini penuh, ini biasanya kita nggak akan ngecas. Kapan kita ngecas? Ketika sudah kelihatan merah. Kalau sudah kelihatan merah, biasanya kita baru cas, Pak. Sama, Pak. Allah itu akan memberikan kepada kita charging kalau kita sudah merah. Kalau belum merah, biasanya Allah masih menunggu kita untuk terus mengoptimalkan dan berikhtiar dengan doa-doa terbaik yang kita gantungkan sama Allah. Begitulah caranya Allah. Nabi Musa kapan dikasih pertolongan oleh Allah? Nabi Musa itu, Pak, perjalanan hidupnya habis-habisan menghadapi Firaun. Tapi Nabi Musa itu tidak pernah tahu kalau kemenangan yang akan diperoleh oleh beliau tidak melalui tongkatnya ketika memakan semua ular dari tukang sihirnya Firaun. Dan beliau itu tidak tahu bahwasanya ketika beliau diperintahkan untuk keluar dari kota Mesir malam hari dengan wahyu yang Allah turunkan, beliau tidak pernah sadar kalau lautan itu akan memberikan kemenangan untuk beliau, dan lautan itu yang akan menenggelamkan tirani Firaun yang memusuhi beliau sepanjang hidup. Makanya ketika pasukan sudah mengepul di depan lautan, tidak ada lagi upaya yang dimiliki oleh Nabi Musa. Itu sebagaimana kayak handphone yang sudah merah, tip 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 tip. Nah, baru saat itulah Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Dan kenapa kok masih disuruh memukulkan tongkat? Kenapa tidak langsung Allah jadikan kun fayakun? Karena Allah itu tetap ingin di detik-detik terakhir pun kita harus berikhtiar, Pak. Bisa nggak Allah itu merubah lautan itu menjadi lautan tanpa Nabi Musa mukul lautan itu? Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Kecil bagi Allah. Langsung Musa dijadikan lautan ini menjadi daratan. Tapi uniknya adalah Allah suruh Nabi Musa pukul dulu. Karena Allah itu masih pingin sampai detik-detik terakhir ketika pertolongan Allah itu datang, masih disuruh berikhtiar. Ikhtiar dulu. Pukul tak, jadilah lautan itu menjadi daratan. Baru pada saat itulah akhirnya lautan menjadi daratan. Pada saat itulah pertolongan Allah datang. Kapan Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan, Pak? Kan nampak dari doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan saya sudah menyampaikan di sini latar belakang kenapa dzikirnya Nabi Ibrahim itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ketika Nabi Musa dibakar oleh Namrud itu tirani paling besar, Pak. Kekuasaannya lebih daripada Firaun. Itu Namrud. Dan ketika beliau itu menjadi public enemy number one, menjadi musuh nomor satunya Namrud, tidak ada satupun rakyat di Babilonia yang beriman kepada apa yang didakwahkan dan loyal kepada Nabi Ibrahim. Coba dibaca dalam tarikhnya Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jadi tidak ada satupun orang yang memberikan loyalitas kepada Nabi Ibrahim. Satupun tuh nggak ada, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir menceritakan, kan, yang diceritakan itu adalah bahwasanya ada seorang kakek, bahwasanya ada seorang kakek, nenek-nenek yang buta di pinggir hutan itu ketika mendengar Ibrahim itu dibakar, nenek-nenek itu sedih dan berkata, gara-gara aku buta tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim. Sampai permusuhan dan kebencian orang kepada Nabi Ibrahim itu betul-betul mendarah daging. Sampai orang yang jauh dari pusat kota Babilonia mendengar berita bahwasanya Ibrahim itu dibakar, itu dia sedih gara-gara butanya tidak bisa ikut nyumbang kontribusi untuk memberikan kayu membakar Nabi Ibrahim. Coba, ketika Nabi Ibrahim itu sudah dalam kondisi tidak ada satupun yang bisa dijadikan harapan oleh beliau, maka doanya hasbunallah, cukuplah itu dari Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik pertolongan datang dari Allah. Baru Allah turunkan pertolongan. Jadi orang kalau diuji, Pak, lalu ujiannya sudah setahun, 2 tahun, kok belum dapat? Karena Allah masih melihat ada energi pada hidup kita. Sehingga Allah masih ngasih kepada kita kesempatan, ayo terus dapatkan kebaikan, terus pundi-pundi kamu supaya terus dapat kebaikan. Nanti kalau sudah tak merah, kayak handphone kita sudah merah, yaitu gambar
baterainya sudah merah, ditulisi 2%, sudah merah, ketip-ketip, cahayanya sudah mulai meredup, disitulah Allah baru akan memberikan charging pertolongan kepada kita. Ini sama kayak, kurang lebihnya analogi sederhananya kayak kita sama handphone. Handphone kalau putih kita nggak ngecas, Pak. Males, kalaupun ngecas juga kita nggak terlalu buru-buru. Tapi kalau sudah merah kita buru-buru, karena kita akan mendapati telepon yang penting yang kita tunggu. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga poin ini juga kita harus paham bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita pasti pertolongan. Tidak mungkin Allah menyulitkan terus, dan tidak mungkin Allah memudahkan terus. Dan itu yang kita harus mengerti. Ya sudahlah, sudah hampir 8:30. Kelihatannya Pak Hiban sudah menemukan pantun sebagai penutup kajian kita malam kali ini. Tapi kita harus paham yang ketiga, gagalnya orang menjaga hidayah itu apa? Tidak sabar ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini tidak mudah. Karena apa? Semoga kita dikuatkan di balik setiap kata-kata dan ilmu yang sudah kita peroleh, karena biasanya Allah akan memberikan kepada kita ujian dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jangan takut sama di ujian. Yang kita takutkan adalah ketika tidak mendapatkan pertolongan ketika diuji. Ya. Semoga Allah menggenggam hati kita di dalam perkara yang Allah ridhai. Dan semoga Allah menggenggam hati kita pada perkara-perkara keridhaan dan perkara ketakwaan. Ini yang ketiga yang menyebabkan orang tidak mampu istiqomah menggenggam hidayah, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, apa yang Allah akan berikan kepada kita? Apa yang menjadi sebab kita tidak mampu menggenggam selendang hidayah pada kehidupan kita? Yang keempat, penjelasan indah dari ulama yang akan kita sampaikan pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mendoakan bapak-bapak yang sedang diuji dengan ujian hutang, semoga segera diberikan pertolongan oleh Allah untuk membayar hutangnya. Semoga yang sedang mendapatkan kesulitan diberikan kemudahan. Semoga yang sedang mendapatkan ujian diringankan beban ujiannya. Dan semoga ketika kita mendapatkan penyakit, Allah berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas dan sisa pada apa yang kita rasakan. Semoga Allah kabulkan permohonan kebaikan kita, dan kita punya Allah di mana kita tidak pernah kecewa berharap kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari segera kita balik ke istri kita tercinta dan menjadi support system terbaik kita. Pak Haiban ini harus ketemu Bude karena dia sudah rindu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dalam setiap kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.